Oke, kita lanjutkan ya Bapak Ibu ya soal nomor 6. Hmm. Boleh gantian dibaca Bapak Ibu? Setelah kegiatan pembelajaran, materi menghitung pendapatan nasional merupakan submateri dari pendapatan nasional yang seringkali dianggap peserta didik sebagai materi yang tidak sulit. Pak Rahmat sedang merancang tes apa yang akan digunakan untuk melihat penugasan materi menghitung pendapatan nasional. Berdasarkan pernyataan tersebut, jenis tes yang tepat akan digunakan Pak Rahmat adalah A. Tes objektif, B. Tes esai, C. Unjuk kerja, D. Tes lisan, E. Tes tertulis. Nah, di Oke. sini menghitung, Bu. Menghitung pendapatan nasional ya, Bu. Betul, menghitung Nah, materinya itu itu adalah pendapatan nasional. iya, eh, eh, kan di sini materinya juga tidak sulit ya, Bu. Nah, berarti ininya tes yang akan digunakan Pak Rahmat itu tesnya secara objektif, Bu. Jadi perhitungan pendapatan nasional gitu tuh, Bu. Kalau Betul, menurut tesnya, Bu. konsep pendapatan nasional. Nah, itu kan rumusnya sudah Heeh, pasti Bapak Ibu ya. udah pasti iya. Betul, itu bisa menggunakan tes objektif ya Bapak Ibu ya untuk mengukur penguasaan materi siswa. Karena tidak sulit ya Bapak Ibu ya materinya. Iya, tidak sulit. Bagaimana Bapak sepakat jawaban objektif? Iya, Bu, setuju, Bu. Oke, kita lanjut soal nomor 7. Bu Rati Bu, sedang merancang pembelajaran ke dalam modul ajar. Salah satunya adalah merancang tes yang akan digunakan untuk mengetahui pengetahuan awal peserta didik dalam materi pendapatan nasional. Bu Rati membuat daftar pertanyaan singkat yang akan disampaikan di awal pembelajaran sebagai pretest. dites. Jenis tes yang digunakan Bu Rati tersebut adalah, ya saya sih setuju sih Iya, tes tes. tertulis, Heeh. tes Oke, Bu lisan, Iya, Rat. karena objektif, esai, dan uji kerja. Ya sih kalau saya jawabannya A sih Bu, tes tertulis. Oke, iya, tepat ya saya. Pak ya untuk membuat Ya, daftar Heeh. pertanyaan singkat itu dengan tes tertulis ya Bapak Ibu ya. Karena ya, pretest Iya, ya Bapak Ibu kata kuncinya di sini. iya, pretest. Kalau pretest. tes lisan bagaimana Bapak Ibu? Tepat atau tidak? Kenapa Bu? Kalau tes lisan, Tes. Tes lisan kalau sifatnya dia bukan pretest kayaknya bisa. Kalau kayak wawancara mungkin bisa Oh, tes lisan kali. oke, lebih tepat tes tertulis ya Bapak Ibu ya untuk Ya, mengetahui pengetahuan iya. awal peserta didik. iya tentang materi pendapatan nasional. Oke. Sepakat Bapak Ibu jawabannya A? Sepakat. Iya, Bu. Kita lanjut soal nomor 8. Bu Bu Karin guru SMA di kota metropolitan yang masyarakatnya sangat majemuk. Sehingga latar belakang siswa Bu Karin pun sangat beragam. Para siswa akan belajar mengenai kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. Sumber belajar yang paling relevan untuk merespon keberagaman siswa yang perlu disiapkan Bu Karin adalah A. Buku paket pelajaran ekonomi untuk kelas 10 dan mencari beberapa artikel penjelas Yang pelajaran A ekonomi. menurut Ibu relevan atau tidak Bu? Kalau buku paket mungkin iya ya, Bu. Masih bisa ya, Bu. Tapi dengan Eh, latar belakang peserta didiknya yang itu beragam. iya yang heterogen peserta Homo, kalau didik beragam itu heterogen ya Bu ya. Biasanya kalau eh, di buku pelajaran itu hanya mencakup satu ya Bapak Ibu ya. satu Ya, Satu artikel. Nah ini mungkin yang A ini kurang tepat ya Bapak Ibu ya. kurang. ya Iya, tidak. Oke, soalnya kalau yang keberagaman ya, Bu. betul karena keberagaman. Oke, kemudian kalau yang B Ibu Membuat bagaimana? membuat clipping dari beberapa artikel tentang cara orang Indonesia memenuhi berbagai kebutuhannya. Nah, kalau clipping juga kayaknya beberapa artikel orang. Hanya beberapa ya Bu ya. Beberapa Bu. Hanya Ini beberapa tidak clipping, mencakup keberagaman keseluruhan. keseluruhan. Mm. Tuh, kalau Nah, yang C, C-nya video yang menggambarkan gaya hidup
dan cara berkonsumsi pada masyarakat yang tinggal di kota besar. Nah, ini kan mungkin eh, ya sama sih Bu, alasannya keberagaman siswa juga ya Bu. Kan enggak Betul, semuanya ada di kota ya Bu, misalnya ada yang dari kabupaten atau maaf Bu pelosok gitu ya Bu. betul Bu. Di sini Nah, kata kuncinya ini hanya kota besar ya Bapak Ibu ya, tidak iya relevan ya. kota, Tidak menunjukkan keberagaman. Tepat sekali Bu. mm-mm. Kalau yang Nah, D, di sini teks tentang kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan disertai contoh pemenuhannya pada masyarakat yang memiliki gaya hidup yang berbeda-beda. Nah, di teks sini teks, tentang heeh, kebutuhan dan cara pemenuhannya pada masyarakat. pemenuhannya masyarakat gaya hidup yang berbeda-beda. Bagaimana Bu dengan teks tentang kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan disertai dengan contoh, apakah efektif Bapak Ibu untuk pembelajaran dengan latar belakang siswa yang beragam? Berarti teksnya harus banyak ya Bapak Ibu ya? Ya, Iya, nggak efektif sih, nggak iya. relevan. Kurang Jadi ada efektif. yang, mm-mm, ada yang gaya hidup yang ini ya Bu Hai gitu ya Bu mungkin Betul, sampai ke yang ininya bawahnya. betul. Karena gaya hidup high, middle, dan low itu berbeda ya Bapak Ibu ya. Iya, Ya, benar. Kemudian kalau Nah, yang E kalau Bapak Ibu yang bagaimana? E-nya modul tentang kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan disertai tugas mandiri mengidentifikasi kebutuhan, alat pemuas kebutuhan dan cara pemenuhannya pada keluarga masing-masing siswa. Berarti bikin modul ya Bu, itu tuh Bu. Semua siswa Betul, ya Bu. Mm. betul. Bikin modul Yang untuk yang dirancang modul diberikan ya Bu ya. Untuk rancang yang modul mengidentifikasi. untuk semua kebutuhan siswa. Jadi siswa iya. Betul, udah lengkap ya di dalamnya situ. betul. Heeh. Jadi yang lebih Jadi relevan masing yang E Bapak Ibu ya. Ya, iya, jadi terus di masing-masing belakangnya siswa heeh, juga bisa kan ya untuk Bu. keluarga masing-masing siswa kan. Jadi Heeh, tidak cuma satu siswa, jadi ini satu semua siswa iya, siswa ada, karena kan sini pernyataannya kan beragam, berarti beragam. dengan adanya modul ini masing-masing siswa bisa mengetahui atau mengenai kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan itu tadi. Ya, betul Mm-mm. sekali Bapak Ibu. Di sini kata kuncinya adalah membuat modul. Di belakangnya ada kebutuhan, Keberagaman. keberagaman, yaitu tentang pemenuhan keluarga siswa ya Bu ya, masing-masing ya. Masing siswa. Iya, Oke. Tepat ya Bapak Ibu ya, jawabannya Iya, E ya. iya benar. iya Bu. Oke, kita lanjut soal nomor 9. Sebelum seorang guru ekonomi memulai pembelajaran, akan memandu siswa dalam mempelajari proses terbentuknya keseimbangan pasar. Media pembelajaran yang paling tepat digunakan guru adalah tabel data hipotesis keseimbangan pasar, peta konsep mengenai keseimbangan pasar, PowerPoint mengenai keseimbangan pasar berupa macam-macam diagram keseimbangan pasar, PowerPoint beranimasi proses keseimbangan pasar. Kalau saya sih ya yang benar tepat sih, kalau saya setuju sih dengan jawaban yang ini, karena PowerPoint-nya. dengan adanya Oke, PowerPoint yang beranimasi itu bisa menarik minat siswa untuk Siswa, belajar sih. iya. betul. Melalui Kalau animasi, guru dapat iya, menggambarkan secara dinamis ya Bapak Ibu ya, Iya, perubahan iya, antara permintaan dan penawaran. Itu secara lebih tidak benar, menarik. langsung benar. dia secara tidak langsung dia mengetahui dengan adanya animasi itu, dia tahu oh seperti ini sih Mm-mm. pasar, oh Diingat ini ya Pak ya. ya Betul, Mm-mm. lebih udah menarik sih ya Bapak Ibu ya. Mm-mm. Oke, berarti setuju ya Bapak Ibu ya untuk ya soal nomor sepakat Setuju. sembilan. sih, ya setuju sih ya untuk Sama sih jawaban dengan itu. ini ya Bu, yang C, mana tuh? Yang C tapi itu kan nggak ada beranim beranimasinya ya, Betul, yang C cuma itu PowerPoint PowerPoint-nya sama, aja ya. tapi tidak beranimasi. Nah, itu mungkin kurang Mm-mm. menarik ya Bapak Ibu ya, Kurang, iya, dibandingkan Ya, cuma dengan C. grafik-grafik kalau untuk aja yang C mungkin ya Bu. ini kan Bu, kalau yang C ini kan Mbak dia lebih ke global secara keseluruhan. Tapi kalau untuk yang ini kan sudah jelas nih dari pernyataan di atas proses terbentuknya. Nah, Berarti kan betul. ini ada proses Iya, keseimbangan pasar. Jadi dia lebih Betul, tepat sekali spesifikasi. Bapak. Proses keseimbangan pasar ya Pak ya. Ya, Dan lebih menarik karena beranimasi. Tepat sekali iya. Bapak Ibu. mm-mm. Terima kasih untuk penjabarannya. Oke, nomor 10. F ya Bu. Pak Dedi mengajar materi koperasi sekolah dengan menerapkan model PJBL, Project Based Learning. Langkah-langkah PJBL dimulai dengan
membimbing siswa mengajukan pertanyaan mendasar, yaitu mengapa koperasi sekolah tidak berkembang dengan baik. Melalui penerapan PJBL, aktivitas yang dilakukan Pak Dedi dengan langkah-langkah menyusun rencana proyek adalah A. Menyampaikan tema permasalahan terkait koperasi sekolah, mendorong siswa memunculkan keingintahuan mengenai masalah yang ada, dan mengajak mereka untuk berdiskusi mencari solusi. B. Memastikan semua siswa eh, berbagai dalam kelompok terbagi dalam kelompok dan memahami prosedur pembuatan proyek terkait koperasi sekolah. C. Membantu siswa menyusun jadwal tahapan-tahapan proyek terkait koperasi untuk memudah pelaksanaannya. D. Ikut memantau partisipasi siswa dan keterlibatan semua siswa dalam pelaksanaan proyek terkait koperasi sekolah. E. Memberikan masukan membuat format, laporan, atau arahan tindak lanjut proyek terkait koperasi sekolah yang dijalankan oleh siswa. Nah, berarti di sini tuh kan aktivitas yang dilakukan Pak Dedi ya, Bu. Itu Betul, aktivitas yang langkah-langkahnya dilakukan. dalam. Heeh. Nah, ini siswa itu dibagi kelompok, Bu. Betul, yang pertama pembagian kelompok terlebih dahulu ya Kelompok Bapak Ibu dulu. ya untuk Iya, model PJBL. Betul. PJBL, Betul. proyeknya. Pembagian kelompok dulu, kemudian setelah pembagian Mm-mm. kelompok baru prosedur ya Bapak Ibu ya. Prosedur, iya. Prosedur pembuatan proyeknya seperti apa dan Proyeknya, bagaimana. ya yang akan dibuatnya tuh, Bu. Betul, atau langkah-langkah ya Mm-mm. Bapak Ibu ya. Iya, Kemudian penjelasan mengenai tujuan dan hasil akhir dari proyek. hasil akhir, iya. Oke, berarti yang tepat B ya Bapak Ibu ya. B, Iya. iya. Oke, sepakat Bapak jawabannya B? Sepakat sih, Bu. Heeh. Oke, ya. Kita lanjutkan soal nomor 11. Pak Teguh menerapkan model PBL (Problem Based Learning) untuk mengajar materi kesenjangan ekonomi dengan harapan para siswa bisa Udah dibeliin. menugaskan alternatif solusi Iya. masalah kesenjangan tersebut. Pada langkah PBL, Kamu orientasi bajunya. siswa pada masalah, tindakan yang paling relevan untuk dilakukan Pak Teguh adalah memutar video mengenai perbandingan kehidupan masyarakat kelompok menengah di atas dan menengah ke bawah sebagai gambaran nyata ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia. Membantu siswa merumuskan masalah terkait kesenjangan ekonomi yang akan didiskusikan, upaya pemecahan dalam kelompok, memandu siswa mencari informasi sebanyak mungkin mengenai penyebab terjadinya kesenjangan ekonomi di Indonesia, membimbing siswa menyusun laporan hasil diskusi kelompok, cara pemecahan masalah kesenjangan ekonomi di Indonesia, membimbing siswa melakukan refleksi dan evaluasi terhadap proses penyelidikan terkait cara memecahkan masalah kesenjangan ekonomi di Indonesia. Oke, Nah, kalau saya sepakat sih Bu untuk nomor satu ini memutar video mengenai perbandingan kehidupan masyarakat kelompok menengah ke atas dan menengah ke bawah sebagai gambaran nyata ketimpangan distribusi pendapatan Indonesia. Karena di sini Pak Teguh ini menerapkan model PBL (Problem Based Learning). Jadi dia harus memberikan masalah dulu kepada siswa untuk dibahas sih seperti itu. betul. Di mana Pak Teguh itu harus memberikan stimulus Ya, permasalahan nih Bapak Ibu ya. ya benar. Stimulus permasalahannya itu berkaitan yang dengan opsi E, yaitu memutar video ya Bapak Ibu ya. Ya, Oke. Iya. Kalau membantu siswa merumuskan masalah, nah ini termasuk ke dalam orientasi siswa pada masalah atau bukan Bapak Ibu? udah bantu siswa merumuskan masalah Nah ini masuk. langkah selanjutnya Bapak Ibu ya. Ya, langkah selanjutnya sih bukan. Iya, Oke, setelah memberikan orientasi kepada siswa, yaitu merumuskan masalah ya Bapak Ibu. masalah. Ya, Oke. Kemudian menyusun. Oke, kemudian untuk yang C, memandu siswa mencari informasi. Ini bagian dari langkah penyelidikan malang, ya Bapak ya, Ibu ya. termasuk dalam langkah-langkahnya. Bapak Ibu mohon maaf kalau suaranya berisik di sini hujan besar. Tapi Oh, terdengar ya, tidak suara saya? terdengar jelas Kedengar, aja. Bu. Oke. Kalau membimbing siswa bagaimana Bapak Ibu? Membimbing siswa menyusun Eh, laporan. termasuk dalam langkah juga sih ini Bu. Langkah, Langkah ini juga. tapi di tengah ya mungkin ya, Bu. Betul, ini biasanya terjadi pada tahap presentasi ya atau Mm-mm. pemecahan Iya, masalah mau Bapak Ibu. Ya, presentasi.
hasil diskusi kelompok. Ya, Iya. diskusi kelompok. Kemudian kalau yang E, membimbing siswa melakukan refleksi. Nah, ini di akhir ya Akhir. Bapak Ibu ya. Ya, heeh. Oke, berarti tepat ya Iya, Bapak Ibu ya untuk jawaban A. Ya, yang A iya, sih Bu. pas. Kita lanjut soal nomor 12. Saat ini siswa diarahkan pada kemampuan literasi ekonomi yang tercermin dari tujuan pembelajaran di fase E, yaitu mengetahui alat pembayaran non-tunai yang berlaku di Indonesia serta memahami penggunaannya. Berikut ini merupakan upaya yang dilakukan oleh guru untuk mewujudkan literasi ekonomi sesuai tujuan pembelajaran tersebut, kecuali. Nah, ini ada kecualinya. Nah, kata kuncinya Pak, kecuali. iya, heeh. Nah, guru menghimbau siswa berbelanja di marketplace. Terus guru meminta berjualan secara online. Benar ya, Bu? Kalau ini kan Betul. mengetahui berbagai alat pembayaran yang non tunai, Bu. Nah, berarti di marketplace kan itu kan pasti pembayarannya melalui mungkin transfer ya, Bu? Betul, non tunai. Iya. Nah, online juga mungkin kan langsung ya, Bu. Cara non tunai juga dia Oke, karena berarti melalui A, online. B, dan Oh, C itu relevan ya Bapak Ibu ya. iya. A, B, dan C Heeh, relevan. D, heeh. guru mengenalkan berbagai Ya, platform e-commerce. Nah, itu juga pengenalan terhadap siswa platform. ya Bapak Ibu ya. Ya, Iya, ke iya. pasar online. Oke. Marketplace. Kalau guru memberikan akses e-commerce-nya, Bapak Ibu mau tidak memberikan akses e-commerce Bapak Ibu kepada siswa? Enggak. Nanti ada yang check out ya Pak, Bapak Ibu. Iya, Nanti ada yang check out tiba-tiba Bapak Ibu yang membayar. iya. Jangan ya Pak ya, itu privasi Ya, ya Ibu. Nominalnya gede. Iya, Nah ini kurang tepat ya, jawabannya iya. adalah kecuali Kecuali berarti. ya, ada Oke, kecualinya. Heeh. betul. Kita soal nomor 13 lanjutkan. peran guru ekonomi dalam meningkatkan motivasi belajar peserta didik dan melakukan pembelajaran lembaga jasa keuangan yang relevan dengan prinsip-prinsip pembelajaran berdiferensiasi adalah guru ekonomi adalah pengaruh eh Menuju. guru ekonomi adalah pengarah menuju sumber belajar dan peserta didik mengikuti apa Oh yang tidak telah Pak, yang apa? Guru ekonomi itu sebagai pengarah sumber belajar dan peserta didik mengikuti saja apa yang dikatakan atau ditetapkan oleh gurunya. tidak setuju. Tidak ya Pak ya, karena Ya, pembelajaran berdiferensiasi. berdiferensiasi. Oke. Guru ekonomi bukan sebagai sumber belajar utama, peserta didik dapat belajar dari berbagai sumber. Tepat tidak Pak? Ya, kalau ini sangat tepat sih Bu untuk ini Betul, karena karena guru memang sumber bukan belajar itu bukan hanya dari guru ya Bapak dari Ibu ya. guru ya, apalagi kita kan sekarang kurikulum Merdeka ini guru itu hanya sebagai eh, Ya, Fasilitator. fasilitatornya. fasilitas. Heeh. Guru menjadi mediator antara peserta didik agar terjadi transfer pengetahuan dalam proses pembelajaran, belajar. Guru menjadi motivator yang mengamati peserta didik dari jauh selama proses pembelajaran, nggak juga seperti itu kan. Terus guru menjadi motor penggerak utama proses pembelajaran. Enggak. Yang lebih tepatnya sih Oke. yang B sih Bu, B, kalau Karena di iya. sini kata kuncinya karena pembelajaran berdiferensiasi ya. berdiferensiasi. Ya, karena Iya, sesuai dengan kata kuncinya sih, pembelajaran berdiferensiasi. Oke. Tepat ya Bapak Ibu ya, untuk soal 13 itu B. Ya. iya, Bu. Oke, kita lanjutkan ke soal 14. Pak Randy menyadari bahwa kelas 10A terdiri dari komposisi siswa yang berbeda gaya belajarnya. Sesuai dengan konsep teaching at right level berikut ini, media pembelajaran yang tidak relevan digunakan untuk mendukung gaya belajar siswa adalah Oke, A. tadi saya udah jelasin Menggunakan, ya Bu ya, TARL ya. iya, Iya. TARL. Pembelajaran A. berdasarkan tingkat kemampuannya Bapak Ibu ya. Iya. Nah, ini Yang tidak relevan. tidak, kecuali juga ya Bu itu ya. Eh, Betul. heeh. Nah, ia menggunakan media poster untuk gaya belajar kinestetik. Nah, itu bukan Bu, Oke, media poster untuk gaya belajar kinestetik. Apakah sesuai Bapak kinestetik. Ibu? Menggunakan media Enggak. poster untuk gaya belajar kinestetik.
Yang tidak relevan ya? Bagaimana Mm-mm. toh? Yang tidak relevan kan Bu? Tidak Iya, relevan. Kenapa Bapak tidak relevan? Karena dia lebih kalau TRL tadi kan lebih ke kinestetik tuh. penilaian ya. Betul, karena kalau menggunakan media poster itu, bagaimana Bapak? Karena gaya belajar kinestetik itu lebih membutuhkan aktivitas fisik ya Pak ya? Iya, Iya, Atau berarti heeh. harus keterlibatan langsung. Seperti tadi ya Pak, praktik kan di awal itu ya? ya pembuatan produk Mm-mm. gitu dia. Praktik atau simulasi. Ya, Simula, Atau eksperimen ya Bapak Ibu ya. Bukan hanya ya, melihat atau membaca. iya poster. eh, Oke. Menggunakan ya Bapak Ibu di sini ya, bukan membuat ya. Kecuali kalau membuat poster. Nah itu Nah, termasuk iya, ya Bapak heeh. Ibu. kalau membuat Ininya sih termasuk kan menggunakan ya, estetik. Bu. Betul, hanya menggunakan. Berarti Berarti kan melihat menggunakan atau poster kan membaca. berarti posternya iya udah ada ya, Bu. Betul. Berarti bukan anak-anak Kinestetik. menyuruh, heeh. Betul. Kalau yang B, Bapak Ibu menggunakan buku bacaan Menggunakan untuk gaya buku Menggunakan belajar visual. bacaan, belajar visual. benar, Betul ya Bapak Ibu ya. Iya, visual Gunakan dari aplikasi simulasi perdagangan. perdagangan saham untuk gaya untuk belajar kayak belajar visual. visual benar. Oke, menggunakan media video untuk gaya belajar audio visual. Tepat ya Bu ya. Iya, ini benar banget, Bu. Menggunakan bahan tayang untuk gaya belajar visual. Tepat ya Bapak Ibu. Iya. Iya. Oke, kita lanjut soal nomor 15. Ayo, Saat Pak. ini siswa kelas 11 tengah mempelajari materi jenis-jenis inflasi. Pak Aji, guru mereka juga menjelaskan tentang tingginya inflasi di Indonesia. Oleh karena itu, Pak Aji memberi tugas kelompok untuk menyimpulkan jenis inflasi yang manakah yang terjadi di Indonesia tersebut dilihat dari penyebab inflasi. Pak Aji berharap dengan tugas tersebut, para peserta didik memiliki kemampuan berpikir analisis. Agar tujuan tersebut tercapai, maka guru akan menugaskan peserta didik untuk menyusun laporan observasi ke berbagai industri rumahan mengenai jenis inflasi secara lengkap dengan data, mengumpulkan laporan observasi dari para pekerja yang ada di wilayah tertentu mengenai jenis inflasi tersebut tepat waktu, melaksanakan penelitian sederhana melalui kejadian literatur mengenai jenis inflasi dan faktor penyebab inflasi, membandingkan tingkat inflasi antara negara-negara ASEAN dan menyimpulkan jenis inflasi di Indonesia, melakukan wawancara dengan pakar ekonomi untuk mengetahui tentang jenis inflasi yang terjadi di Indonesia. Oke, bagaimana Bapak untuk soal nomor 15? Apakah relevan jawaban C itu Pak? Tugas yang tepat untuk mencapai tujuan yaitu analisis siswa ya Pak ya. Ya, Analisis siswa mengenai jenis-jenis inflasi yang terjadi di Indonesia, yaitu melaksanakan penelitian sederhana ya Pak melalui kajian literatur mengenai jenis inflasi dan inflasi faktor dan faktor penyebab dari penyebab inflasi. inflasi. Oh, Tugas ini memungkinkan bagaimana siswa mendalami ya Bapak ya, mendalami berbagai jenis inflasi seperti, nah Bapak mungkin tahu ya, jenis-jenis ya, inflasi itu ada apa saja, ada demand pool ya Pak ya, demand pool, cost pool, mungkin Ibu juga tahu ya Bu ya, cost push ya Bu ya. Mm-mm. Nah, bagaimana Bapak Ibu, apakah melaksanakan penelitian sederhana itu tepat? Tapi penelitian sederhananya bukan langsung ke lapangan, melalui kajian Kajian literatur. 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 Maaf ya Bapak Ibu ya, di sini hujan besar jadi sayanya tidak terdengar suaranya agak itu Iya, iya. terpotong-potong. Iya, Saya sih ya benar sih Bu, lebih tepatnya yang C ini karena yang lainnya ini lebih ke mengarahkan mereka untuk terjun ke lapangan langsung sih kayaknya. iya, Melakukan Betul. observasi, sedangkan di sini kan dia benar. terjadi di Indonesia bukan yang secara tempat kayak industri rumahan, terus ke cari wilayah tertentu, terus menyimpulkan di negara inflasi. Kalau saya sih lebih ya ini pas aja sih untuk yang C ini karena melakukan kajian literatur menggunakan jenis inflasi dan penyebab tidak harus untuk terjun ke lapangan langsung kan lagi pula di sini dia yang dicari kan jenis
inflasi yang manakah yang terjadi di Indonesia tersebut gitu loh. Dan kata kuncinya adalah berpikir analisis ya Pak ya, Ya, memiliki Analisis, ya. kemampuan berpikir analisis. ya, memiliki Nah, dengan kemampuan. kajian literatur itu ketika dibedah bisa meningkatkan kemampuan berpikir analisis siswa ya Bapak Ibu ya. Ya, anak-anak Oke. lebih bisa menganalisis. Oke, selanjutnya soal 16. Ibu Linda akan merancang penilaian untuk mengukur kompetensi siswa yang menyajikan alternatif solusi mengatasi pengangguran di Indonesia. Langkah-langkah untuk menyusun asesmen yang dilakukan oleh Ibu Linda secara sistematis adalah pilih jawaban yang benar dengan memberi tanda centang pada jawaban benar lebih dari satu. Satu, Oke, membuat multiple kisi-kisi. choice ya Bu. Iya, bentar. Oke, Ibu setuju Membuat, tidak Bu dengan A, B Bu? Apa ada opsi lain bentar Bu? Bu, lagi baca dulu Bu. Baik Bu. Ibu Linda akan merancang penilaian untuk mengukur Penilaian, iya. kompetensi. Penilaian berarti di sini penilaian Untuk mengatasi pengangguran di Indonesia, langkah pengangguran. Mm-mm, penyusunan asesmen. Nah, di sini kata kuncinya langkah penyusunan asesmen ya Bapak Ibu ya. Ya, mm-mm. Secara sistematis adalah, Belum paham nih Bu. oke, di sini kata kuncinya merancang penilaian. Untuk apa Bu? Merancang penilaiannya untuk mengukur kompetensi siswa ya Bapak Ibu ya. Kompetensi siswa adalah menyajikan alternatif solusi untuk Mm-mm. mengatasi pengangguran. Kemudian langkah-langkah penyusunan asesmennya juga yang harus dilakukan oleh Ibu Linda itu harus secara sistematis. Nah, berarti ada dua konteks, yaitu mengukur kompetensi dan mengukur apa Bapak Ibu? Langkah-langkah penyusunan asesmen. assessment. Hasil dah Bu. Oke, untuk mengukur kompetensi siswa, biasanya membuat kisi-kisi penilaian kognitif ya Bapak Ibu ya. Iya, Iya, Yang pertama, menentukan butir soal, kemudian membuat rubrik penilaian dan uji coba kepada penilaian. siswa, kemudian menganalisis ya Bu ya. Setelah diuji Iya, coba, betul soalnya. dianalisis sesuai atau tidak. Bila tidak sesuai, direvisi. Gitu kan Bapak Ibu? iya, Mm-mm. Oke, kemudian langkah-langkah penyusunan asesmen yang harus dilakukan oleh Ibu Linda itu harus secara sistematis. Oke, untuk menyajikan alternatif solusi mengatasi pengangguran di Indonesia, lebih tepat yang mana Bapak Ibu? Penilaian produk, project, atau Cek melakukan uji coba kepada siswa Bapak uji Ibu? coba. uji coba pada siswa. Menurut Bapak lebih tepat yang mana Pak? Untuk menyajikan alternatif solusi. Kalau yang A udah tepat, Bu. Yang Betul, B, yang A Mm-mm. tepat. yang B ini saya masih nerawang nih antara B atau D. B atau D? Oke. Yang D apa Heeh. ya? Membuat kisi-kisi penilaian Kognitif Kisi-kisi. kognitif. menentukan butir soal, membuat rubrik penilaian, uji coba kepada siswa dan evaluasi. Karena dia Oke, di sini kan kan kognitifnya penyusunan, udah di apa? tapi kan di sini langkah-langkah penyusunan asesmen yang harus dilakukan oleh Ibu Linda secara sistematis. Dia tidak Oke, mengatakan kognitifnya harus sudah di Pak. membuat Setelah membuat kognitif produk. bagaimana Pak? Setelah membuat kisi-kisi penilaian kognitif, langkah selanjutnya bagaimana Pak? Iya sih harusnya produk. Iya, kan Produk. itu yang Iya, cuman kan di sini kognitifnya dia udah, Pak. penjelasannya tidak tidak semua materi itu kan dia harus ada produknya sih. Oke, kisi-kisi penilaian produk ya Pak ya, memungkinkan penilaian yang terstruktur terhadap solusi ya Pak ya, solusi mengatasi pengangguran di Indonesia yang diajukan oleh siswa. Maksudnya Heeh. apa Pak penilaian produk itu Pak? Penilaian produk. Penilaian produk. Nah, biasanya nanti solusi dari siswa itu dijadikan bentuk presentasi, misalkan PowerPoint, mind map, atau bagaimana. Nah, Iya, itu disebutnya penilaian produk ya Pak ya. iya, 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 iya.
Oke. Sepakat Bapak Ibu untuk Ber- jawaban A dan B? Berarti A sama B ya, Bu. Mm-mm. Betul. Selanjutnya soal nomor 17. Pemerin- Pemerintah senantiasa melaporkan tingkat inflasi yang terjadi karena dengan menghitung tingkat inflasi secara tak langsung dapat melihat penurunan daya beli yang dan juga nilai mata uang dalam suatu negara yang akan dicatat ke dalam bentuk persentase. Cara menghitung tingkat inflasi yang benar adalah jawaban yang benar dengan beri tanda centang jawaban lebih satu. Menghitung indeks harga IH, kemudian membandingkan IH dengan tahun sebelumnya, menghitung IH minimal 2 tahun terakhir, baru kemudian menghitung tingkat inflasi, menghitung tingkat inflasi dari kenaikan harga 2 tahun terakhir, menghitung tingkat inflasi dengan menggunakan inflasi tahun dasar, meningkatkan deflator PDB, laju membaginya dengan IHK periode saat ini, baru kemudian menghitung tingkat inflasi. Oke. Bagaimana Pak? Nomor 17. Pemerintah senantiasa melaporkan tingkat inflasi yang terjadi dengan menghitung tingkat inflasi secara tak langsung dapat melihat penurunan daya beli ya Pak ya? Betul ya? Ya, daya Juga beli. nilai mata uang dalam suatu negara yang akan dicatat dalam bentuk persentase. Kemudian bagaimana cara menghitung tingkat inflasi yang benar? Nah, ini pertanyaannya cara menghitung tingkat inflasinya ya Pak ya? Ya, kalau yang satu itu kan karena di sini kan dia Kalau indeks harga tahun dasar dengan tahun sebelumnya betul Pak? benar, Betul. Kemudian kalau yang B menghitung indeks harga minimal 2 tahun terakhir, baru kemudian menghitung tingkat inflasi. ya termasuk karena indeks Oke. harga kan sebelum inflasi. Betul ya Pak ya, menghitung indeks harga dari minimal 2 tahun terakhir itu memberikan analisis yang lebih akurat ya Bapak Ibu ya, tentang perubahan Ya, harga ya. Kalau dari 5 tahun terakhir bagaimana Pak? Akurat atau tidak Pak? tidak, Tidak ya Tidak. Pak ya. Kemudian ya, menghitung tingkat inflasi dari kenaikan harga 2 tahun terakhir. Tidak memberikan metodologi ya Pak ya, yang jelas. tidak jelas. Oke. Kalau yang menghitung tingkat inflasi dengan menggunakan inflasi tahun dasar, kurang spesifik ya Pak ya, dan tidak Tidak terlalu lengkap. mengabarkan perhitungan inflasi secara langsung ya Bapak Ibu ya. Ya, karena ini kan dia mau presentasikan untuk presentasi. Oke, kalau ini Bapak Ibu deflator PDB, nah ini berkaitan dengan makroekonomi ya Bapak Ibu ya, di luar Ya, konteks ya. ya, beda materi. Oke, berarti yang tepat A dan B setuju Bapak Ibu? Ya, setuju. Oke. Oke, soal nomor 18. Kita sampai 20 ya Bapak Ibu ya. Ya, Oke. Bu Ratna mengajarkan materi keseimbangan pasar dengan mengintegrasikan pendekatan TPACK dalam pembelajaran pengaplikasian sumber belajar sejalan dengan technological knowledge yang dikuasai Bu Ratna untuk mencapai tujuan pembelajaran. Siswa mampu menyimpulkan terbentuknya keseimbangan pasar adalah pilihlah jawaban yang benar dengan memberi tanda centang. Jawaban benar lebih dari satu. Nah, di sini materi keseimbangan pasar ya, Bu. Nah, A. Memutar video untuk pembelajaran yang relevan dari link platform berbagai video. B. Mengajak siswa mensurvei harga barang yang dijual dan beli di pasar. C. Penugasan kepada siswa untuk menyusun clipping artikel yang relevan. D. Meminta siswa membaca materi dari beberapa buku pelajaran yang berbeda. E. Memandu siswa menggunakan telepon seluler masing-masing untuk mempelajari materi dari sumber belajar berbasis Android. Nah, ini siswa mampu menyimpulkan terbentuknya keseimbangan pasar, Bu. Oke, di sini kata kuncinya Bu Ratna mengajarkan materi keseimbangan pasar ya Bapak Ibu ya, dengan Iya, mengintegrasikan pendekatan TIPEC. feedback. Kemudian pengaplikasian sumber belajarnya sejalan dengan technological knowledge yang dikuasai oleh Bu Ratna untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, pembelajarannya itu siswa mampu menyimpulkan terbentuknya keseimbangan pasar adalah pasar. oke. Bapak Ibu sepakat untuk jawaban A, memutarkan video untuk pembelajaran yang relevan dari link platform berbagai video.
Pakat karena sesuai dengan Pakat. Iya, teknological concept-nya. Betul, karena sudah teknologikal. menggunakan Oh, pendekatan TIPEK ya Bapak Ibu Feedback, ya. ya, karena dia berkaitan dengan iya. teknologi. Oke, kalau mengajak siswa mensurvei harga barang yang dijual dan dibeli di pasar, Tidak, tidak Berarti sesuai itu dengan siswanya turun langsung ya, Bu? tidak sesuai dengan mensurvei. tidak sesuai dengan pendekatan TIPEX sih dia. Biasanya ini pembelajaran berbasis proyek ya Bapak Ibu ya. Iya, Iya, kalau ini Kurang yang tepat ya Bapak Ibu ya. tidak, Kemudian penugasan kepada siswa untuk menyusun clipping, ya, clipping clipping. artikel. Bagaimana Bapak Ibu? tidak, Pur. Tidak Apakah apa? sudah menggunakan pendekatan TIPEK? tidak, Tidak ya Bapak Ibu ya. Tidak sesuai tidak juga sama. dengan tujuan pembelajaran. Kemudian, meminta siswa membaca materi dari beberapa buku pelajaran yang berbeda. Apakah sudah mengintegrasikan TIPEK Bapak Ibu? Tidak, Belum ya. Oke. ya, Memandu siswa menggunakan telepon seluler masing-masing untuk mempelajari materi dari sumber belajar berbasis Android. Sudah menerapkan TIPEK Bapak Ibu? sudah, Sudah. Berarti setuju Bapak Ibu untuk 18 itu opsinya adalah A dan E. Ah, ya, iya, setuju. Bu. Oke, kita lanjutkan soal nomor 19. Bu Dinar merancang pembelajaran materi manajemen badan usaha menggunakan model Project Based Learning atau PJBL karena memiliki karakter yang sesuai untuk mencapai tujuan pembelajaran. Proyek yang dirancang berbentuk kunjungan siswa ke perusahaan milik negara atau daerah atau perusahaan swasta di sekitar sekolah. Karakter PJBL yang secara langsung memudahkan ketercapaian tujuan pembelajaran siswa dalam menganalisis peran badan usaha dalam perekonomian Indonesia adalah berupaya untuk menyesuaikan dengan prinsip-prinsip didaktik modern, terintegrasi dengan dunia nyata dan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari, menerap, menempatkan guru sebagai Menempatkan dulu. fasilitator sepanjang kegiatan pembelajaran, menghasilkan produk atau proyek yang dilakukan dan dievaluasi kualitasnya, mengarahkan siswa untuk bertanggung jawab mengelola informasi yang dikumpulkan. Untuk yang pernyataan A ini tidak sesuai sih kalau menurut saya, sesuai Iya, dengan prinsip-prinsip gitu. PJBL ya. Ya, karena di sini dia Bukan. PCBL ya Bapak Ibu ya, ya kata Iya, kuncinya. kuncinya di sini project. ada PJBL. Oke. Bu Terus Dinar merancang terintegrasi. pembelajaran materi manajemen badan usaha menggunakan model PJBL karena memiliki karakter yang sesuai untuk mencapai tujuan pembelajaran. Adapun proyek yang dirancang berbentuk kunjungan ya Bapak Ibu ya ke Ya, setuju. perusahaan. Kemudian karakter PJBL yang secara langsung memudahkan ketercapaian tujuan pembelajaran siswa dalam Pembelajaran. menganalisis peran badan usaha dalam perekonomian Indonesia. Mana jawaban yang tepat Bapak Ibu? Berupaya untuk menyesuaikan dengan prinsip-prinsip didaktik modern, Bapak Ibu. Tidak Enggak. Oke, kalau yang terintegrasi dengan dunia nyata dan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. tepat karena di sini dia berkunjung. Betul, karena Karena berkunjung ke perusahaan ya, Bapak Ibu ya. ya, heeh. Iya, Kemudian, menempatkan guru sebagai fasilitator sepanjang kegiatan pembelajaran. Benar. iya, Betul, benar. karena guru tidak mendominasi, Bapak Ibu ya, Ya, heeh. Karena kan Iya, siswa tetapi yang terjun mendampingi. langsung. Heeh. Betul, Pak. iya. Tepat sekali. Kemudian yang D, menghasilkan produk atas proyek yang dilakukan dan dievaluasi kualitasnya. Enggak, Menghasilkan produk. tidak menghasilkan. Kemudian Ken- mengarahkan siswa untuk bertanggung jawab, mengelola informasi yang dikumpulkan. Benar kalau ini ya. Oh, Iya, benar sih karena dia betul. kan secara terjun secara langsung ke perusahaan-perusahaan. Berarti dia harus mengambil data atau mengambil jadi Informasi, mereka iya. harus bertanggung jawab untuk itu semua karena kan guru tidak langsung ke sana kan. Jadi yang ke sana kan siswa. Jadi siswa lah yang Siswa, harus iya. bertanggung jawab gitu. Betul, tepat sekali, Pak. Berarti setuju ya, Pak ya? Ibu Setuju jawabannya Iya. B, C, soal dan B, E. C dan F. Oke, kita sampai soal nomor 20 nih, 20. Bapak Ibu ya. Nah, ini harusnya Ya. 20. Iya, Ini 20 ya, Bapak Ibu ya. Satu lagi ya. Oh, 22. Oke, ini Nomornya salah, ini harusnya 22, nggak apa-apa. ini harusnya 20, Bu. Salah. Oh, iya. Oke, Bu boleh, Bu. Nel, iya. Nomor terakhir. Bu, Bu Nelva akan mengajarkan materi ketenagakerjaan. Bu Nelva merencanakan penerapan model pembelajaran PBL, Problem Based Learning,
untuk menyampaikan submateri pengangguran. Karena model ini titik-titik. Pilihlah jawaban yang benar dengan memberi tanda centang. Jawaban benar lebih dari satu. Nah, ini materinya tentang ketenaga kerjaan, Bu, yang mengaitkan submaterinya itu tentang pengangguran. Yang A mengarahkan Betul. siswa lebih kritis menyoroti masalah pengangguran di Indonesia. Berarti benar, Bu, Betul, mengarahkan problemnya. siswa lebih kritis Mm-mm. ya Bapak Ibu ya. Yaitu PBL Mm-mm. mendorong siswa untuk mengeksplorasi Bapak Ibu ya, menilai masalah Iya, secara mendalam. Seperti apa tadi Ibu? uh-uh. Isu-isu pengangguran ya Bapak Ibu ya. Iya. Ya. uh. Nah, B mendorong siswa bertanggung jawab menyelesaikan masalah pengangguran di Indonesia. Berarti kan ini suruh menyelesaikan enggak ya, Bu? Siswa disuruh, Betul. siswanya yang disuruh menyelesaikan masalah pemerintah nih. Iya, Berat ya Bapak Ibu ya, jangan Berat ya. sekali, iya, jangan. Nanti kena mental sisanya. Ya, iya. Nggak Mendorong salah siswa ya, Bu? bertanggung jawab. ya otomatis Iya. namanya tidak sudah Kurang salah. tepat ya uh, Bapak Ibu. Ya, Yang C, iya. memberi kesempatan Yang C kepada guru. untuk menyampaikan materi pengangguran dengan baik. Memberi ya. kesempatan. Oke, Ini bagaimana Bapak Ibu memberi kesempatan kepada guru untuk menyampaikan materi pengangguran dengan lebih baik? Nggak sesuai sih dengan PBL-nya. iya. Kalau menurut saya sih nggak sesuai dengan PBL-nya sih Bu, karena kan kita di sini menyuruh siswa untuk eh, Ya, di sini kata kuncinya malah memberi kesempatan kepada guru ya Bapak Ibu ya. ya Harusnya siswa malahan ya. gurunya Iya. yang disuruh untuk dengan lebih baik. Kalau tadi di sini dia memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan materi pengangguran, mungkin enggak lah. Betul. Oke, jadi yang tepat itu A, D, dan Untuk E Bapak Ibu ya. iya. Benar, Bu. A, Oke, Melatih siswa A, D meneliti sama mencari E. Melatih pendukung. siswa lebih teliti mencari informasi pendukung untuk ide upaya menyelesaikan Ikut masalah. masalah pengangguran di Membimbing siswa cara Indonesia. menyelesaikan masalah pengangguran Indonesia secara Membimbing sistematis, matang, dan siswa rencana. secara Iya benar A, masalah. D, dan E. Iya, oke. benar, A, Bu. D, dan E. A, D, Karena di dan sini E. berorientasi Iya, pada siswa ya Bapak Ibu ya. siswa. Ya, Iya, Berorientasi pada siswa, modelnya PBL, kemudian submateri PBL. pengangguran. Iya, pengangguran. Oke, kata ya. kuncinya. Jadi setiap soal itu kita harus memperhatikan nih Bapak Ibu ya, kata kunci soalnya, kemudian apa yang dimaksudkan oleh soalnya, dan opsi-opsi pilihannya Bapak Ibu Nah, ya. Mana yang iya. tepat dan Ya, tidak. Bu, ya. nanti soalnya panjang-panjang nggak ya, Bu? Kalau ekonomi tuh, Bu. Biasanya tuh, Bu. Biasanya penerapan Bapak Ibu berkaitan dengan model, terus metode, teknik ya Bapak Ibu tadi ya. Nah, penerapan, implementasi, kemudian tadi ya caranya, solusi yang tepat, yang sesuai dengan model, seperti itu Bapak Ibu. Lebih ke pengaplikasiannya ya. Betul, lebih ke pengimplementasiannya. Kemudian nanti ada soal seperti ini Bapak Ibu, multiple choice. Lebih dari satu jawabannya itu. Oh, iya, iya. Nah, Bu, soalnya panjang-panjang banget nggak ya, Bu? Kurang lebih sama seperti yang kita pelajari hari ini Bapak Ibu. Oh, Lebih ke ini ya, kita menganalisis ya Bapak Ibu ya, pengimplementasian. Ya lebih kayak seperti guru, seorang guru yang melakukan aktivitas begitu ya. Betul. Tapi berkaitan dengan pedagogik ya Bapak Ibu ya. Ya, iya, Oke, untuk pertemuan hari ini kita sampai 20 soal dulu ya Bapak Ibu ya. oke. siap, Bu. Heeh. Saya Nanti boleh, ini dikirim, tak, Bu? boleh. Nanti saya kirim, Bapak Ibu pasti dikirim. Iya, Iya. Sebentar, ini biar tuh di di... Oke, kita itu dulu ya Bapak Ibu ya. Kita absen dulu Bapak Ibu. Hmm. Stop share. Mau on kamera atau off kamera Bapak Ibu? waduh, saya lagi nggak pakai kerudung, Bu. Oh, nggak pakai kerudung ya sudah. Off kamera aja ya Bapak Ibu ya. Ya, Iya. soalnya laptop saya juga nggak ada di kameranya. Oke, sudah. Oke, nanti saya kirimkan soalnya ya Bapak Ibu ya di grup. Ya, Nanti untuk dipelajari oleh Bapak Ibu. Oke. Ada yang mau Ya, Bu. ditanyakan terlebih dahulu tidak Bapak Ibu mengenai pertemuan hari ini? Paham sih, Bu, hari ini, Bu. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan, kerjakan hari ini membawa berkah ya Bapak Ibu ya. Amin, amin. amin. Oke. Mudah-mudahan Ibu Elsa juga cepat sehat ya Bu ya. Suaranya sepertinya lagi kurang enak badan.
Lagi flu kayak ngeres. Sama Bapak juga. Enggak, lagi sehat-sehat aja nih. Lagi bikin soal sih tadi. Oke, untuk pertemuan hari ini dicukupkan dulu ya Bapak Ibu ya. Ya, Oke, mohon Ya, maaf Bu. kalau saya ada salah kata. Saya Ya, Bu, tutup. sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.